Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Sena Abdamaya, kelas 10 jurusan Geologi Pertambangan di SMK Bukit Asam, ingin memberikan penjelasan mengenai peta geologi. Ini memiliki berbagai macam bentuk yang bervariasi, dan di dalam bumi memiliki berbagai macam jenis batu-batuan. Mempermudah dalam menganalisis dan mempelajarinya, dibuatlah peta yang dapat menunjukkan bentuk bumi dalam bidang datar dan dua dimensi. Memiliki fungsi untuk menunjukkan sebaran batuan di dalam suatu wilayah maupun daerah dengan menggunakan simbol maupun lambang tertentu untuk membedakannya. Peta geologi ini dibuat khusus hanya untuk mempelajari ilmu kebumian ya. Yang pertama, ada pengertian peta geologi. Peta geologi merupakan gambaran kecil permukaan bumi. Gambaran ini mencakup tentang informasi sebaran batuan, jenis batuan, sifat batuan, umur batuan, tektonika, struktur, dan lainnya yang masih berhubungan dengan adanya sumber daya. Merupakan salah satu bentuk data dan juga informasi mengenai keadaan geologi suatu wilayah maupun daerah dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Geologi ini ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan juga beberapa corak ataupun gabungan dari ketiganya. Kondisi geologi harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas satuan batuan dan struktur, dan penyebarannya harus mengikuti bentuk batuan beku. Untuk membedakan jenis batuan, diberikan tanda ataupun warna. Jika untuk batuan sedimen bergantung dengan hasil jurus atau strike dan kemiringan atau dip. Kita masuk ke materi yang kedua ya. Yang kedua ada jenis-jenis peta geologi. Peta geologi terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Geologi jenis ini memberikan informasi geologi secara langsung yang berada di bawah permukaan. Skala yang digunakan pada peta jenis ini bervariasi. Salah satunya ada yang 1 berbanding 50.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Peta geologi jenis ini berfungsi untuk menentukan di mana lokasi yang tepat untuk bahan bangunan, drainase, pembuatan jembatan, dan penentuan sumber air. Yang kedua ada peta singkapan atau outcrop map. Peta singkapan ini digunakan untuk menentukan lokasi di mana ditemukannya batuan tersebut. Yang ketiga, ada peta ikhtisar geologis. Peta ikhtisar ini digunakan untuk memberikan informasi secara langsung mengenai formasi yang tersingkap ataupun eksplorasi beberapa formasi yang masih tertutup oleh endapan Holosen. Yang keempat, ada peta struktur. Peta struktur ini memiliki garis-garis kedalaman yang digunakan pada lapisan yang berada di bawah permukaan. Yang kelima, ada peta isopach. Peta isopach memberikan gambaran garis yang menghubungkan antar titik dalam suatu formasi maupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Peta ini juga memiliki konfigurasi struktural. Yang keenam, ada peta fotogeologi. Fotogeologi dibuat atas interpretasi dari foto udara. Peta ini juga harus sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Yang terakhir, ada peta hidrogeologi. Hidrogeologi ini memberikan informasi kondisi air tanah pada daerah yang dipetakan tersebut. Dalam peta ini juga bisa dilihat apakah lapisan tersebut kedap air maupun tidak kedap air. Selanjutnya ya, yang ketiga ada komponen peta geologi. Dalam peta geologi terdapat 7 komponen yang harus ada di dalam peta, yaitu yang pertama ada judul peta. Judul peta menggambarkan informasi dalam sebuah peta. Biasanya, judul peta dituliskan di samping peta ataupun di bawah peta wilayah jika mengikuti standar Badan Informasi Geospasial.
Judul ini ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ada legenda. Legenda yang berada di dalam peta geologi tersebut merupakan kolom yang berisi keterangan mengenai simbol yang terdapat di dalam peta geologi tersebut. Ya, ada garis astronomi. Garis khayal ini berupa garis bujur dan garis lintang. Garis bujur digunakan untuk menentukan waktu pada wilayah tersebut, sedangkan garis lintang untuk melihat iklim pada wilayah di dalam peta tersebut. Yang keempat, ada skala. Skala ini adalah perbandingan jarak sebenarnya dan yang terdapat di peta. Skala ini terbagi menjadi dua, yaitu skala garis dan skala nominal. Yang kelima, ada garis kontur. Garis kontur ini menunjukkan ketinggian yang terdapat di peta. Ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini ditulis untuk tahun terakhir peta tersebut dibuat. Seharusnya peta tersebut dibuat minimal 5 tahun sekali. Yang terakhir ada deklinasi. Deklinasi merupakan arah utara petunjuk peta dengan utara magnetik. Magnet bumi selalu bergeser sekitar 0,02 detik ke arah barat ataupun timur. Hal ini disebabkan karena adanya rotasi bumi. Selanjutnya, pada materi keempat ada simbol peta geologi. Yang pertama ada singkatan huruf. Yang kedua, huruf pertama besar menyatakan zaman. Huruf kedua kecil menyatakan seri. Huruf ketiga kecil menyatakan formasi atau litologi. Huruf keempat kecil menyatakan litologi atau satuan peta yang paling rendah. Huruf kelima menyatakan batuan yang memiliki umur panjang. Huruf P kecil dan T besar digunakan untuk menyatakan singkatan umur batuan tersier yang tidak diketahui umurnya secara pasti. Untuk batuan yang memiliki umur panjang, singkatannya menggunakan domisai umur batuan. Untuk batuan beku dan malihan menggunakan satu huruf. Umur batuan beku dan malihan menggunakan huruf zaman. Peta geologi berskala kecil menggunakan huruf belakang lambang era atau zaman Suk. Yang terakhir, ada penjelasan singkat mengenai kegunaan peta geologi. Peta geologi umumnya digunakan perusahaan untuk mencari endapan mineral seperti tembaga, emas, timah, dan yang lainnya. Dengan adanya informasi yang terdapat di dalam peta geologi tersebut, perusahaan dengan mudah untuk mencarinya. Demikian penjelasan materi mengenai peta geologi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.